Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PDB 40 yang melakukan penyuluhan tentang human trafficking di area kampus Universitas Airlangga. Halo, kenalin nama aku Silviana Gireza dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kenalin, aku Mardiana Sida Dewi dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hanif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Kenalin, nama aku Syafa Adifa, aku dari Fakultas Keperawatan. Saya Salsabila Aulia Rahma dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Administrasi Publik. Kenalin, namaku Tisa dari Fakultas Ilmu Budaya. Kenalin, aku Nandali Sembilan Putri dari Fakultas Vokasi. Kenalin, nama saya Maulidia Mawanti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Nama saya Kaisar Enrico, saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan adalah pemicu banyaknya orang. 29 perempuan asal Indonesia diduga menjadi korban tindak Iming-iming gaji jutaan rupiah jadi senjata ampuh para agen tenaga kerja merayu calon korban. Apa itu human trafficking? Trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik. Hingga saat ini belum ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi human trafficking. Namun, PBB dalam sidang umumnya pada tahun 1994 mendefinisikan trafficking sebagai berikut. Definisi dari trafficking adalah pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan perempuan seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrut, pedagang, dan sindikasi kejahatan. Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya human trafficking: pertama, kemiskinan; kedua, akses pendidikan yang tidak memadai; ketiga, prostitusi; keempat, seks tourism; dan yang terakhir adalah korupsi. Masalah ekonomi merupakan faktor sangat penting penyebab terjadinya trafficking pada masyarakat miskin dengan alasan untuk bertahan hidup. Menurut Ibn Endas pada tahun 2008, kemiskinan ini merupakan alat penindasan utama atas ketidakberdayaan masyarakat pedesaan karena pendidikannya rendah serta kemampuan bersaing yang sangat terbatas. Pencegahan wajib bagi kita warga negara yang menjaga negaranya untuk menyebarkan pengetahuan dan kesadaran mengenai human trafficking. Mahasiswa harus memahami ciri-ciri perdagangan manusia dan menghindarinya dengan mengeratkan hubungan dengan komunitas masyarakat, melibatkan diri dalam kegiatan positif, serta menguatkan aspek spiritual agar tidak mudah goyah. Mahasiswa juga harus mengenali hotline atau saluran yang harus dihubungi ketika Anda merasa telah menjadi target dari perdagangan manusia, yang mencegah sindikat untuk bertingkah lebih jauh. Pemerintah Indonesia sedang membuat upaya yang signifikan untuk melindungi hak-hak pekerja dan rakyatnya. Repatriasi pekerja migran Indonesia yang sebagian dieksploitasi dalam praktik perdagangan manusia di luar negeri merujuk sebagian korban TPPO Kelayanan Sosial melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PPMI 2017 menyepakati nota kesepahaman atau MOU dengan Malaysia mengenai perlindungan pekerja dan meningkatkan anggaran untuk layanan perlindungan korban dan saksi. Jika Anda merasa pernah menemukan dan mengalami ciri-ciri dari perdagangan manusia, Anda bisa menghubungi dinas sosial terdekat Anda.